Berikut akan kami jelaskan mengenai tutorial metode HASOP. Perkenalan, kelompok kami ada Wawan, Bagus, saya sendiri Yosep, dan Sopan. HASOP sendiri merupakan teknik standar yang digunakan dalam penyusunan pembentukan keamanan di sistem baru atau modifikasi terhadap potensi bahaya atau masalah. Biasanya metode ini digunakan baik dalam industri manufaktur maupun jasa. Kemudian kami akan menggunakan metode HASOP ini untuk sebuah studi pada PT Mayatama Manunggal Sentosa. PT Mayatama ini merupakan PT manufaktur yang bergerak di bidang pembentukan pengaman kaca. Pada tahun 2013 yang lalu terjadi permasalahan, yaitu terjadi kecelakaan kerja yang dialami karyawan pada area produksi. Berikut merupakan tahap penelitiannya. Tahap penelitian pertama merupakan melihat gambaran dan kondisi sebenarnya pada area produksi PT Mayatama Manunggal Sentosa. Jadi yang pertama ini para survei melihat kondisi yang ada di PT tersebut. Kemudian yang kedua yaitu studi literatur, merupakan mempelajari teori yang relevan dengan masalah yang ada. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi bahaya. Jadi para mengidentifikasi bahaya digunakan untuk mencari titik tertentu yang menjadi penyebab timbulnya bahaya tersebut yang menyebabkan kecelakaan kerja pada area produksi PT MMS. Kemudian yang keempat, perumusan masalah bertujuan untuk mengidentifikasi bahaya yang terdapat pada kondisi sebenarnya. Dan yang tahap kelima yaitu tujuan penelitian, hasil akhir yang diharapkan. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengumpulan dan pengolahan data. Jadi di bab ini kita itu akan mengetahui lebih detail bagaimana langkah yang sebenarnya dalam pelaksanaan metode HASOP itu menurut Aswal tahun 2009. Nah, yang pertama yaitu satu, mengetahui urutan proses yang ada pada proses produksi. Nah, pada proses ini kita berusaha untuk lebih tahu gimana sih alurnya si proses pada perusahaan Mayatama ini berjalan. Setelah kita mengetahui urutan proses yang ada, kita berusaha untuk mengidentifikasi adanya potensi bahaya apa saja yang dapat diamati, entah itu secara langsung yang merupakan penyimpangan yang mungkin terjadi dan juga secara tidak langsung. Kemudian kita melengkapi kriteria pada HASOP worksheet. Nah, di sini langkahnya ada banyak, yaitu mengklasifikasi potensi bahaya yang akan kita temukan, kemudian mendeskripsikan deviasi atau penyimpangan yang terjadi selama proses operasi. Lalu yang ketiga, mendeskripsikan penyebab terjadinya. Nah, langkah yang keempat yaitu melakukan perankingan dari potensi bahaya menggunakan worksheet HASOP dengan memperhitungkan likelihood dan konsekuensi yang sudah dijelaskan tadi. Yang kelima, yaitu kita melakukan analisis penilaian resiko. Kemudian yang keenam, kita membuat rekomendasi dan rancangan perbaikan untuk melakukan perbaikan proses ke depannya dan mengurangi potensi bahaya yang ada. Setelah itu yang terakhir, kita membuat kesimpulan dan saran terhadap penelitian melalui metode HASOP yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, terus di sini merupakan identifikasi hazard dan risk yang dikemukakan dalam bentuk tabel. Di sini diberikan dua contoh proses pada perusahaan, yaitu proses nomor 1 yaitu penghalusan pinggiran kaca. Pada proses ini ditemukan hazard atau bahaya yang akan muncul, yaitu pengangkatan kaca secara manual dari area pemotongan sampai area penghalusan. Ini potensi yang pertama. Lalu ada pekerja yang tidak menggunakan APD safety berupa sarung tangan keamanan. Lalu pada lantai terdapat banyak kabel yang berserakan.
Kemudian tidak adanya sirkulasi udara dan pada lantai air ada yang menggenang. Resiko dari adanya hazard ini yang dapat menimpa pekerja dan orang yang ada di sekitarnya adalah satu, tertimpa kaca karena dalam proses pengangkatan dilakukan secara manual tanpa alat bantu. Kemudian karena pekerja tidak menggunakan APD atau alat keamanan, maka kemungkinan besar tangan pekerja itu bisa tersayat kaca. Kemudian karena pada lantai terdapat banyak kabel yang berserakan, maka resiko yang kemungkinan akan dihadapi oleh pekerja adalah tersandungnya para pekerja karena kabel yang berserakan tersebut. Nah, jadi untuk kriteria likelihood-nya terbagi menjadi 5 level. Level yang pertama itu kriterianya jarang terjadi. Deskripsi kualitatifnya dapat dipikirkan tetapi tidak hanya saat keadaan ekstrim. Terus untuk deskripsi semi kualitatifnya kurang dari 1 kali dalam 10 tahun. Untuk level kedua kriterianya itu kemungkinan kecil. Jadi itu hanya terjadi 1 kali per 10 tahun. Masuk ke tabel kriteria consequences. Di sini ada 5 level, mulai dari tidak signifikan, kecil, sedang, berat, sampai yang terakhir bencana. Lalu deskripsinya, untuk tidak signifikan itu kejadian tidak menimbulkan kerugian atau cedera pada manusia, dan untuk hari kerjanya tidak menyebabkan kehilangan hari kerja. Lalu untuk yang level kecil, menimbulkan cedera ringan, kerugian kecil, dan tidak menimbulkan dampak serius terhadap kelangsungan bisnis. Dampak pada hari kerja, masih dapat bekerja pada hari atau shift yang sama. Lalu level ketiga ada sedang, deskripsinya cedera berat dan dirawat di rumah sakit, tidak menimbulkan cacat tetap, kerugian finansial sedang. Untuk hari kerja, kehilangan hari kerja di bawah 3 hari. Selanjutnya ada level berat, menimbulkan cedera parah dan cacat tetap dan kerugian finansial besar serta menimbulkan dampak serius terhadap kelangsungan usaha. Dampak pada hari kerja, kehilangan hari kerja 3 hari atau lebih. Level terakhir adalah bencana. Deskripsinya mengakibatkan korban meninggal dan kerugian parah, bahkan dapat menghentikan kegiatan usaha selamanya. Selanjutnya ada tabel penemuan potensi bahaya. Di sini ada dibagi menjadi proses, temuan hazard, risiko, sumber hazard. L di sini dimaksudkan dengan likelihood, C di sini dimaksudkan dengan consequences, S itu skala, dan risk level. Berikut adalah risk matrix di mana akan digunakan pada tabel temuan potensi bahaya. Di sini dicocokkan jika mendapatkan likelihood berapa akan dikalikan consequences berapa dan mendapatkan hasil skala yang menunjukkan risk level dari pekerjaan tersebut. Nah, jadi terdapat 3 contoh rekomendasi perbaikan. Rekomendasi perbaikan yang pertama yaitu rekomendasi perbaikan sikap pekerja untuk menanggulangi potensi bahaya yang disebabkan oleh sikap pekerja yang tidak memenuhi standar dalam keselamatan kerja dan prosedur kerja. Rekomendasi perbaikan yang kedua adalah perbaikan kondisi lingkungan kerja. Karena banyak material yang menumpuk terlalu tinggi dan tidak tertata rapi, dan tidak ada juga pembatas keamanan pada tumpukan kaca, sehingga dapat mengakibatkan potensi kecelakaan kerja. Rekomendasi perbaikannya dengan membuat prosedur penataan dan pengaturan bahan baku ataupun material lainnya dengan rapi, sehingga resiko tersebut dapat dikurangi, risiko potensi kecelakaan kerja. Rekomendasi perbaikan yang ketiga adalah berkaitan dengan kabel yang berserakan. Perbaikannya dapat dilakukan dengan memberikan tempat khusus kabel sehingga tidak mengganggu atau berserakan pada lantai. Sekian penjelasan kami tentang metode HACCP melalui studi kasus di suatu perusahaan. Terima kasih.